Hai minasang, konnichiwa, kembali lagi bersama saya Yusuf. Di video kali ini kita akan mempelajari Mina no Nihongo bab 15. Sebelumnya kita sudah belajar bab 1 sampai bab 14 dan saya harapkan teman-teman sudah mempelajari dan menghafalkan kosakata bab 15 ini supaya nanti penjelasan lebih mudah dipahami dan diterima dengan baik. Jadi di bab 15 ini kita akan mempelajari 5 materi utama. Di antaranya adalah temo ides, tewa ikemaseng, te imas juga, cuman fungsinya lain, sirimaseng ya. Yang terakhir sirimaseng. Yang pertama, kata kerja bentuk temo ides, boleh titik-titik. Nah, contoh kalimatnya, bolehkah saya pergi ke rumah Anda? Anata no ujie itemo ii desu ka? Ya, boleh, temo ii desu. Kemudian, contoh yang kedua, tidak datang juga tidak apa-apa atau tidak datang juga boleh. Konaku temo ii desu, konai ya. Kimaseng menjadi konai, menjadi konakute, konakute temo ii desu. Tidak datang juga tidak apa-apa. Boleh tidak datang. Tidak datang juga boleh. Nah, sama aja ya. Intinya seperti itu. Oke. Materi kedua itu dilarang atau tidak boleh ya. Tadi kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi boleh, kalau sekarang tidak boleh. Itu pakai pola tewa ikemaseng. Contoh kalimatnya, dilarang makan di kereta atau tidak boleh makan di kereta. Itu menjadi deng shate tabe tewa ikemaseng. Dilarang minum sake, sakeo nondewa ikemaseng. Ingat ya, jadi kalau tewa ikemaseng itu tidak boleh. Kalau temo ides itu boleh. Kalau naku temo ides boleh tidak, atau tidak titik-titik juga tidak apa-apa. Seperti itu. Itu bedanya diantara ketiga tadi. Ya, materi ketiga itu bentuk te imas. Sebelumnya di bab 14 kita sudah mempelajari bentuk te imas yang artinya untuk kegiatan yang sedang berlangsung atau sedang gitu ya dalam bahasa Indonesia. Cuman kalau yang bab 15 ini te imas artinya untuk menjelaskan keadaan yang sudah terjadi dan efeknya sampai sekarang. Itu contoh kalimatnya seperti ini. Rudi sedang menikah dengan orang Jepang. Atau Rudi menikah dengan orang Jepang. Jadi bukan berarti sedang menikah atau sedang resepsi, bukan. Tapi adalah sebuah kondisi atau keadaan yang dulu itu pernah terjadi dan efeknya sampai sekarang. Maksudnya sedang dalam sebuah pernikahan gitu ya. Itu bahasa Jepangnya Rudi sangwa nihonjin to kekong shiteimasu. Ya. Terus yang kedua, saya kenal Miller. Watashi wa Mira sango shiteimasu. Mira sango shiteimasu. Ya, keadaan di mana kita dulu pernah kenal dan efeknya sampai sekarang masih kenal gitu. Sampai sekarang kenal juga gitu. Ya, jadi memang tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia karena tidak ada yang bisa menjadi makna yang sepadan. Cuman yang penting minasang paham maksudnya apa bentuk te imas di bab 15 ini. Kemudian bentuk te imas kedua di bab 15 itu adalah keadaan di mana perbuatan yang sama berlangsung berulang-ulang. Contohnya, saya belajar di JKS. Watashi wa JKSD benkyou shiteimasu. Ya. Belajar itu atau kuliah atau sekolah atau bekerja itu adalah kegiatan yang sama yang kita lakukan berulang-ulang sampai sekarang ya kan. Nah, itu bahasa Jepangnya menggunakan pola te imas.
tidak perlu kita terjemahkan sedang belajar di JKS, tidak perlu ya. Saya belajar di JKS, saya kuliah di UGM, saya sekolah di SMA bla 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 gitu. Yang kedua, di supermarket dijual payung gitu ya. Supade kasao uteimas. Supade kasao uteimas. Jadi bisa menjelaskan bahwa payungnya itu dijual ya berulang-ulang terus menerus sampai sekarang juga masih dijual gitu. Kok ada kalimat pasif di situ ya? Karena kalau bahasa Jepang itu tidak mengenal pasif maupun aktif. Kalau itu kita terjemahkan aktif ya boleh juga. Menjual payung di supermarket itu ya boleh. Dijual payung di supermarket ya boleh. Uteimas itu bisa pasif maupun aktif ya. Jadi memang tidak sebanyak bahasa Indonesia kalimat pasifnya. Kalau bahasa Jepang itu tidak kenal pasif aktif. Oke, lebih jelasnya nanti bisa bertanya kepada sensei masing-masing ya. Kenapa bisa begitu? Ya, karena kita tidak sedang membahas kalimat pasif maupun aktif, jadi kita skip aja, kita langsung ke materi berikutnya yang kelima. Itu adalah shirimasen, yaitu bentuk negatif dari shiteimas ya. Bentuk negatif dari shiteimas itu bukan shiteimasen namun shirimasen. Contoh kalimatnya, apakah Anda mengetahui alamat JKS? Tidak, saya tidak tahu. Itu bahasa Jepangnya menjadi JKS no jusho shiteimasu ka? Iye, shirimasen. Kalau hai shiteimasu gitu. Oke ya, jadi negatif dari shiteimasu itu bukan shiteimasen namun shirimasen. Seperti itu. Oke, minasang, sekian penjelasan dari kami. Apabila ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar maupun langsung ditanyakan kepada sensei masing-masing. Terus belajar, terus berlatih. Saran kami, gunakan pola-pola yang dipelajari di bab ini itu dengan berbagai macam kosakata supaya minasang bisa lebih lancar dan lebih paham penggunaan masing-masing polanya ya. Terutama kalau minasang itu dibimbing sensei maupun dibimbing orang yang lebih paham bahasa Jepang, nanti akan tahu penggunaan kalimat atau pola kalimat yang salah di mana, yang kalau sudah benar bagaimana. Nah itu memang saran kami ada bimbingannya ya, dibimbing sensei ketika latihan membuat kalimat. Oke, seperti itu. Jangan lupa terus membuat kalimat, terus berlatih, terus menghafalkan kosakata. Karena bahasa asing itu dipelajari ya, kuncinya adalah dengan pengulangan. Terus diulang-ulang supaya kita bisa lebih nyantol ya. Tidak ada istilah yang si A berbakat, yang si B tidak berbakat, tidak ada istilah seperti itu. Yang penting minasang terus latihan, terus menghafal, terus diulang-ulang terus ya, lama-lama juga pasti bisa. Oke, namun apabila minasang hanya mengandalkan materi tata bahasa di video ini ya pastinya akan sangat kurang. Jadi selain menghafalkan kosakata, minasang mempelajari tata bahasanya dan minasang juga latihan membuat kalimat ya. Kemudian diulang-ulang dan dipakai sebisa mungkin dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Namun kalau minasang masih tinggal di Indonesia, gunakanlah bahasa Jepang ketika ngomong bersama sensei atau ngomong bersama teman yang sama-sama lagi belajar bahasa Jepang. Itu sangat efektif. Jadi seperti itu saran dari kami. Apabila
ada pertanyaan nanti silahkan tanya sensei atau tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.